Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita masih membicarakan atau mengkaji makna yang terkandung di dalam doa Sayyidul Istighfar. Sudah 4 sesi kita lalui. Sesi yang pertama kita memberikan pengantar dan menyampaikan hadis tentang Sayyidul Istighfar dan fadilahnya. Lalu sesi yang kedua kita membahas poin yang pertama dari apa yang ada di dalam Sayyidul Istighfar, yaitu pernyataan akan rububiyah dan uluhiyah Allah. Pernyataan bahwa Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta ini, dan karena itu pula kita kemudian menyatakan juga tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Sesi yang ketiga ya berarti. Sesi yang ketiga kita sudah membahas poin yang kedua dari isi doa, yaitu pernyataan bahwa kita ini merupakan ciptaan Allah, dan karena kita ini merupakan ciptaan Allah, kita ini juga merupakan hamba Allah. Khalaqtani wa ana abduka. Lalu pada sesi yang keempat yang baru saja kemarin kita bicarakan adalah pernyataan bahwa kita ini menyatakan berada pada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semampu kita. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan dengan bagian berikutnya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ini sudah mulai permohonan berupa doa. Jadi kalau bagian yang pertama, kedua, ketiga tadi bentuknya pernyataan-pernyataan begitu, ini sudah eksplisit memohon perlindungan. Nah, ini juga sudah beberapa kali kita sampaikan. Jadi doa itu isinya bisa dalam bentuk
memohon diberi. Kalau memohon diberi itu biasanya diberi hal-hal yang baik, meminta hal-hal yang baik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah aku minta keselamatan dalam beragama. Itu hal yang baik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah, ya Allah aku minta engkau beri ampunan dan keselamatan. Jadi kalau meminta itu biasanya hal yang baik. Nah, kalau yang diminta itu perlindungan, ya, nah ini perlindungan ini. Wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung ya, dari buruknya perbuatan-perbuatanku. Jadi kita mohon dilindungi oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang buruk atau keburukan-keburukan perbuatan. Dari perbuatan. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, jadi dalam bagian yang berikut ini kita sudah mulai eksplisit memohon kepada Allah. Mohon dilindungi dari keburukan perbuatan kita. Doa mohon dilindungi dari perbuatan yang buruk itu atau keburukan perbuatan itu juga sebenarnya pernah dituntunkan Nabi dalam bentuk yang lain, ya, ada redaksi yang lain. Yang ini sebenarnya juga sangat terkenal ya, karena sering sering digunakan oleh para dai, para penceramah ketika memulai ceramah itu. Ketika dia bertahmid itu di bagian pendahuluan itu. Ya. Anam itu kemarin ketika membuka pengajian rutin bulanan malam Jumat itu juga menggunakan ini, saya dengar itu karena saya masih di rumah itu suaranya keluar gitu, saya dengar malah anam itu lengkap ya, double ya. Jadi pertama itu pakai alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in dan seterusnya, masih kemudian lalu diulangi lagi hamdalahnya dengan alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya, itu kan biasa khatib-khatib itu kan menggunakan kalimat pembuka seperti itu. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya. Nah, biasanya kalau memakai kalimat pembuka ini kemudian lalu dilanjutkan dengan wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya, lalu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah dan seterusnya itu kan biasanya para khatib termasuk saya tuh sering menggunakan kalimat-kalimat pembuka di dalam khutbah, di dalam ceramah dengan memuji kepada Allah dan sekaligus berdoa. Nah, doanya itu kandungannya ya sama dengan kandungan yang sedang kita bicarakan. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, aku berlindung darimu dari buruknya jiwaku, nafsuku. Ya. Ini dulu sudah pernah kita bahas ya. Jadi kalau kita berlindung dari nafsu yang buruk, berarti yang kita mohon nafsu yang baik. Ya. Makanya dulu sudah pernah kita bahas Allahumma inna nas'aluka nafsam mutmainnah. Ya Allah, aku mohon agar engkau beri nafsu atau jiwa yang tenang. Ya. Nah, jiwa yang tidak baik yang apa? Ya, nafsu ammarah, ya, nafsu lawwamah. Ya, itu kita mohon perlindungan dari nafsu-nafsu yang tidak baik. Gitu.
Yang kita mohon nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Dulu sudah pernah kita bahas ya. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ik dan seterusnya itu. Wa taqna'u biqada'ik dulu sudah pernah kita bahas ya. Doa yang diturunkan Nabi yang memohon nafsu mutmainnah. Nah, dalam doa yang ini saya sebut dalam kerangka membahas satu istighfar ini, kita minta dilindungi dari nafsu yang tidak baik, yang buruk, yang jahat. Nah, yang sama dengan yang sedang kita bahas adalah yang bagian kedua. Ya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Aku juga berlindung kepadamu dari keburukan perbuatan-perbuatan kami. Jadi hampir mirip. Hanya yang digunakan di dalam yang doa yang baru saja kita sebut ini dalam bentuk isim ya. Yang dalam di dalam doa yang satu istighfar itu dalam bentuk fi'il madhi ya. Min syarri ma sana'tu ya. Jadi kita mohon lindungi oleh Allah dari keburukan apa yang telah kita lakukan, yang telah kita kerjakan. Tapi prinsipnya adalah kita mohon dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau keburukan-perbuatan. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, ya, sebagaimana kita tahu semua bahwa perbuatan yang buruk itu kenapa kok perlu kita mohonkan perlindungan dari Allah, jangan sampai kemudian kita melakukan perbuatan buruk. Ya, karena perbuatan buruk itu membawa akibat. Akibatnya juga buruk. Jadi perbuatan buruk apapun itu selalu berdampak tidak baik. Bahkan perbuatan buruk itu kadang-kadang tidak hanya berdampak tidak baik kepada diri kita sendiri yang berbuat, tetapi perbuatan buruk itu seringkali di samping berdampak buruk pada diri kita yang berbuat, juga berdampak buruk pada orang lain. Lho nak misalnya dampak buruknya dari perbuatan buruk itu hanya untuk diri kita, mungkin masih wajar atau karena kita berbuat sendiri lalu kemudian menanggung akibat sendiri, isih rada lumayan. Lah nak berbuat buruk lalu kok perbuatan buruknya itu berakibat buruk bagi orang lain, itu kan ya dosane iki tumpuk dadi ini. Makanya perbuatan-perbuatan yang lalu kemudian berdampak buruk pada orang lain itu biasanya lalu ya akibat dosanya yang lebih berat, dan cara untuk membersihkan dosanya itu juga lebih berat. Kalau kita itu misalnya meninggalkan sholat gitu misalnya, itu kan dampaknya untuk diri kita, itu tidak berpengaruh pada orang lain. Ya. Tapi kalau kita misalnya memfitnah, ya, membuli orang, itu dampaknya bagi orang lain berat itu. Ya. Ya. Nah makanya lalu kemudian cara untuk memohon ampunnya juga beda ya. Kalau persoalan ninggal ke sholat, urusannya karo Gusti Allah, kita mohon ampun, selesai urusannya. Tapi kalau yang terkait dengan perbuatan buruk yang punya dampak bagi orang lain, ya, dosa sosial, wah itu cara mohon maafnya ya harus di samping mohon maaf kepada Allah juga memohon maaf kepada orang yang diberi akibat buruk dari perbuatan buruknya itu. Ya, jadi oleh karena itu kita tidak semata-mata langsung mohon ampun. Jadi kalau bisa dijaga.
ya, dilindungi dari perbuatan buruk itu dulu. Ya. Sampai begitu itu doa ini ya. Jadi ya, nanti baru kalau memang betul-betul berbuat buruk ya mohon ampun baru. Jadi ini masih lebih preventif sifatnya ini. Ya. Karena kita minta dilindungi dari perbuatan yang buruk tadi. Ya. Atau kalau misalnya sudah kita lakukan ya akibat-akibatnya berarti mohon dilindungi juga. Ya itu. Ya, makanya tadi ada dua versi permohonan dari perbuatan buruk itu dengan redaksi yang agak berbeda. Ya. Nah itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya bahkan malahan kalau dalam pendekatan yang sifatnya lebih sofistik begitu ya. Orang itu ketika berbuat buruk itu lalu kemudian sering diteorikan, kemudian di dalam hatinya itu lalu kemudian ada nuktah, ada kotoran ya. Jadi sebenarnya hati kita itu dulunya bersih ya. Bersih gitu. Dengan kebersihan hati itu lalu kemudian bisa menerima apapun ya yang datang dari Allah itu dengan mudah begitu. Lalu begitu ada perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan itu ya, ibarat cermin itu kemudian lalu ketika kita berbuat dosa itu lalu memberikan ini titik-titik itu ya kotoran begitu yang menempel gitu. Nah itu kalau semakin banyak ya lalu ibarat cermin pula ya lalu seperti cermin yang menjadi buram itu sehingga kemudian tidak bisa menerima cahaya dari luar begitu. Ya. Nah makanya biasanya lalu orang yang biasanya sudah banyak berbuat dosa, orang yang bergelimang dosa, ya karena perbuatan buruk tadi itu lalu kemudian dampaknya ya hatinya menjadi keras, ya dinasehati ya susah itu misalnya ya. Tapi kalau orang yang hatinya bersih itu, masya Allah ya itu mudah sekali menerima hidayah, mudah sekali menerima nasihat begitu ya. Nah ini dampak dari perbuatan yang buruk. Oleh karena itu, ya belum lagi misalnya, masya Allah kalau perbuatan buruk itu misalnya kita makan barang yang haram ya, itu dampaknya luar biasa. Ya. Lalu kemudian doa bisa tidak terkabul, ya lalu kemudian ya mungkin kalau untuk ibadah lalu kemudian juga aras-arasen ya. Panjang ceritanya panjang ya. Kalau orang sudah terpapar dengan dosa itu, terpapar dengan perbuatan buruk itu. Lalu ada banyak dampak-dampaknya. Nah, dalam Sayyidul Istighfar ini kita dituntunkan oleh Nabi kita untuk mohon dilindungi dari keburukan perbuatan-perbuatan itu ya, atau perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Ya, kalau sudah terlindungi dari perbuatan yang buruk, ya berarti kan yang kita lakukan ini perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, itu berarti yang kita lakukan adalah amal-amal soleh, bukan amal-amal yang sayyi'ah. Ya, dalam bahasa hadis yang satunya tadi. Nah sehingga dengan demikian lalu ya tentu saja lalu kemudian ya dengan begitu ya insya Allah nanti timbangan amal kita lebih banyak baiknya ketimbang buruknya. Ya, itu yang kita mohonkan ya, karena nanti besok amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, faman sakulat mawazinuhu fahuwa isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi kalau yang timbangannya amalnya baik berat ya berarti besok dia berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan masuk surga. Tapi kalau amalnya tidak ya neraka akibatnya. Ya, oleh karena itu, ya, sekali lagi doa ini sangat penting. Kita mohon dijaga, dilindungi dari perbuatan yang buruk. Ya. Tetapi, ya bapak-bapak dan ibu-ibu, tentu saja memang
ya sudah berkali-kali kita sampaikan ya, wong sing jenenge menungso kuwi ya justru disebut menungso kuwi pancen ya sok-sok iki salah, sok-sok iki keliru, sok-sok ya berbuat tidak baik. Itu pasti ya. Ya, oleh karena itu nanti di bagian akhir justru ini di bagian akhir nanti kita yang mengakui kita ini juga punya dosa dan karena itu kemudian lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang sudah berbuat dosa, berbuat jahat. Nah, tapi kalau bisa mohon dilindungi Allah dari perbuatan yang tidak baik ya. Dari berbuat buruk itu sehingga kemudian kita terhindar dari berbuat buruk. Kalau toh memang kemudian lalu kita berbuat buruk, kita juga dihindarkan dari dampak-dampak buruknya tadi itu yang saya kira memang dalam banyak hadis ya akibat-akibat perbuatan buruk itu ya banyak, dampak-dampak perbuatan buruk itu banyak. Sekali lagi ada yang berdampak pada diri kita sendiri, ada yang berdampak pada orang lain. Nah ini yang harus kita jaga. Ya. Saya kira itu ya untuk bagian yang keberapa ya tadi ya, keempat ya mohon dilindungi dari keburukan perbuatan kita ya. Mari kita ulangi keseluruhan doa Sayyidul Istighfar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.